Gempa Jogja tahun 1867. Guncangan dahsyat mengguncang Yogyakarta. Memang bencana ini datangnya dengan mendadak sekali. Hingga banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri, tewas, atau luka-luka. Ratusan rumah dan bangunan lainnya roboh berantakan. Lebih mengerikan lagi, karena bencana ini justru terjadi di pagi-pagi hari sekali, di mana banyak penduduk masih tidur nyenyak. Dalam waktu hanya beberapa detik saja, sebagian besar kota telah berubah menjadi puing-puing berserakan, menimbulkan suatu pemandangan yang menyeramkan. Peristiwa ini menimpa kota Yogyakarta pada tanggal 10 Juni tahun 1867. Suatu bencana berupa gempa bumi hebat yang pernah terjadi sebelumnya, tapi tidak pernah sebesar ini. Kota Yogyakarta jam 4:30 pagi, suasana masih sepi. Hanya para pedagang dan andung, terutama dari luar kota, yang tampak beriring-iringan memasuki kota menuju Pasar Beringharjo di tengah kota dan pasar-pasar lainnya di sekitar kota Yogyakarta. Suara orang menyapu halaman rumah terdengar di sana-sini. Patroli dan ronda malam sudah mulai berkemas-kemas kembali ke rumah masing-masing sesudah semalam suntuk bertugas menjaga keamanan. Tapi kebanyakan penghuni kota waktu itu masih tertidur nyenyak. Pada saat itulah, entah dari mana datangnya, mendadak terdengar bunyi seperti raungan yang keras sekali disertai suara gemersak yang bergema panjang. Benar-benar mengejutkan bagi mereka yang mendengarnya. Sesuatu seperti raungan ini kemudian disusul dengan getaran bumi yang keras, yang berangsur-angsur menjadi lemah dan akhirnya tidak terasa lagi. Dan dari berbagai arah mulai terdengar teriakan, "Lindu, lindu, lindu." Tapi masih juga ada orang yang bertanya-tanya, benarkah itu gempa? Dan belum lagi orang menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam jangka waktu hanya 2 detik saja dari gempa yang pertama, telah disusul dengan getaran-getaran yang lebih hebat dan lebih lama daripada getaran pertama. Tanah seolah-olah bergelombang tinggi. Orang-orang yang sedang berdiri terbanting ke tanah, menumbangkan segala sesuatu yang tegak. Suasana ini menjadi lebih menyeramkan lagi, karena justru getaran yang seperti gelombang laut itu disertai oleh suara gemuruh yang mengerikan. Rumah-rumah satu persatu roboh, seperti barang mainan belaka. Dalam sekejap saja hampir seluruh kota Yogyakarta menjadi puing-puing. Rumah-rumah waktu itu umumnya masih terdiri atas kayu dan bambu, hingga mudah menjadi mangsa gempa yang betapapun kecilnya. Juga gedung-gedung dengan tembok batu tidak pula luput dari kerusakan-kerusakan yang hebat ini. Benteng Frederiksburg yang tergolong bangunan yang kokoh, sebagian dindingnya ambruk. Gempa yang datang pertama kali lamanya kurang lebih 8 detik, diselingi dengan masa tenang selama 2 detik. Baru kemudian menyusul gelombang kedua yang lamanya kurang lebih 70 detik. Gelombang gempa kedua inilah yang telah menyebabkan kerusakan dan maut atas kota Yogyakarta dan menyergap sebagian besar penduduk yang masih tidur nyenyak. Bisa dibayangkan betapa suasana panik mencekam seluruh kota waktu itu. Titik bahaya dibunyikan bertalu-talu. Jerit tangis memilukan memecah kesunyian pagi. Teriakan-teriakan minta tolong bergema bertalu-talu di sana-sini. Sementara tidak sedikit pula penduduk yang selamat, mondar-mandir tak menentu, karena kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Rasa pilu, takut, dan bingung waktu itu bercampur aduk menjadi satu. Ditambah lagi dengan kekhawatiran, jangan-jangan gempa akan terulang lagi untuk ketiga kalinya. Segera pula orang-orang yang lolos dari bencana mulai menyingsingkan lengan baju mereka di tengah segala hiruk-pikuk dan ratap tangis yang menyayat hati. Menolong di mana tenaga mereka dibutuhkan secara gotong royong. Mencari korban yang tewas atau luka-luka di tengah-tengah puing dan reruntuhan-reruntuhan, memberikan perawatan sebaik-baiknya, dan kesibukan ini berlangsung sehari penuh sampai malam hari, bahkan juga sampai beberapa hari berikutnya.
Gempa bumi besar tahun 1867 terjadi pada 10 Juni tahun 1867, pukul 4.20 pagi. Gempa itu berpusat di Bantun di lepas pantai selatan Pulau Jawa dengan perkiraan 7,8 magnitudo. Kehancuran yang meluas terjadi di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut sebuah komisi yang telah dibentuk oleh Residen Bos waktu itu, jumlah korban seluruhnya sebagai berikut. Korban tewas 326 orang. Terdiri atas 14 orang bangsa Eropa, 50 Cina dan Timur Asing, dan 262 pribumi. Korban luka-luka 499 orang, terdiri atas 10 orang bangsa Eropa, 13 Cina dan Timur Asing, dan 376 penduduk pribumi. Sedang kerugian materi ditaksir seluruhnya 2,7 juta gulden. Terdiri atas bangunan dan rumah-rumah, belum terhitung ternak, mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Di antara kerugian yang paling menonjol sekali adalah di Kampung Pecinan, di mana rumah-rumah rapat berdempetan satu sama lain. Juga keraton, tempat kediaman Paku Alam, gedung keresidenan, atau sekarang gedung Agun, Kepatihan, dan lain-lain juga tidak luput dari kerusakan-kerusakan akibat gempa tersebut. Selain kota Yogyakarta, juga kota Gede yang tidak jauh letaknya mengalami keadaan yang paling parah akibat gempa. Sejumlah 166 rumah dan bangunan lainnya roboh dan hampir seluruh wilayah boleh dikata rata dengan tanah. Rumah-rumah di wilayah ini berhimpitan satu sama lain hingga menimbulkan bekas-bekas seperti songgokan puing. Jumlah korban, 190 orang tewas dan 135 luka-luka. Perkebunan-perkebunan gula dan indigo yang waktu itu banyak terdapat di sekitar kota Yogyakarta, banyak menderita kerusakan-kerusakan yang tidak kecil. Dari perkebunan-perkebunan itu yang paling parah adalah perkebunan indigo di Ngoto dan Jatingarang, hingga rehabilitasinya makan waktu 1 tahun sendiri. Menurut kesimpulan komisi tadi, gempa ini bukan akibat letusan Gunung Merapi, tapi terjadi karena sebab-sebab Neptunis, di mana beberapa hari sebelumnya tampak secara mencolok sekali timbulnya banyak sumber-sumber air. Demikian pun tinggi air di sungai-sungai lebih dari biasanya, bahkan berlebihan. Ditambahkan pula bahwa getaran gempa tersebut arahnya dari timur ke barat. Hari-hari berikutnya, setelah 10 Juni tahun 1867, kota Yogyakarta dan sekitarnya meskipun diliputi kesibukan-kesibukan luar biasa, tapi keadaannya tetap aman dan tidak sampai terjadi kerusuhan-kerusuhan. Kesulitan yang pertama-tama timbul adalah kurangnya tenaga kerja untuk menguburkan korban-korban yang tewas, sehingga terpaksa didatangkan dari daerah sekitarnya. Juga untuk pembangunan kembali rumah-rumah dan perbaikan gedung-gedung mengalami sedikit kelambatan karena kurangnya tenaga kerja pula. Terpaksa upah harian dinaikkan menjadi 50 sen sebagai daya penarik untuk memperbaiki rumah dan bangunan yang rusak akibat gempa tersebut. Suatu keuntungan bahwa waktu itu panenan baik dan harga beras murah, sehingga tidak diperlukan bantuan dari luar daerah. Sebaliknya bahan-bahan bangunan seperti kayu, bambu, kapur, batu, dan bahan bangunan lainnya membumbung tinggi sebagai akibat dari kurangnya persediaan dan terlalu banyaknya permintaan. Dan pada hari-hari pertama usaha-usaha perbaikan itulah kota Yogyakarta seolah-olah telah menjelma menjadi kota bambu. Saking banyaknya tonggak-tonggak bambu yang bermunculan di mana-mana. Bangunan Tugu Golong Gilik runtuh. Bangunan Tugu yang roboh pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII oleh Belanda dibangun kembali. Bagian puncak tugu tak lagi bulat, tetapi berbentuk kerucut yang runcing. Ketinggian bangunan pun menjadi lebih rendah, yakni hanya setinggi 15 meter atau 10 meter lebih rendah dari bangunan semula. Sejak saat itulah, tugu ini juga disebut sebagai The White Palm atau Tugu Pal Putih. Apakah Anda sudah bisa membayangkan tentang dahsyatnya gempa ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.